Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reti Maulida. Di sini saya akan membuat salah satu video yang dimana saya ditugaskan oleh guru matematika yaitu Ibu Silvi. Baik, langsung saja ke materi. Di sini saya akan membahas tentang translasi. Baik, yang pertama langsung ke soal saya, yaitu translasi. Nah, jika titik A mempunyai peak negatif 3,6. Nah, translasi itu kalau dalam translasi itu dua kali ya. Ditranslasikan yang pertama itu 4, negatif 2, dan translasi yang keduanya yaitu negatif 4,7. Baik, langsung saja ke rumus ya. Nah, ini kan titik A. Langsung kita masukkan saja berarti A yaitu negatif 3,6 ditranslasikan. Ini baru pertama ya, jadi ini yang ditranslasikannya 4 dan negatif 2 menjadi A aksen karena ditranslasikan ya, itu X aksen, Y aksen. Langsung kita masukkan ya, X aksen, Y aksen sama dengan kita masukkan translasi yang pertama yaitu 4 dan negatif 2 ditambah ini di titik A, tambah titik A ya guys, negatif 3 dan 6. Kita jumlahkan 4 ditambah negatif 3. Ingat ya, negatif. Kalau negatif berarti jadi pengurangan. Berarti jadi positif 1. Negatif 2 ditambah 6 berarti jadi positif 4. Nah, jadi bayangan A adalah A aksen yaitu 1,4. Nah, jadi ini guys hasilnya ya. Nah, itu baru translasi yang pertama. Kita akan, kan ini translasinya 2, berarti satu lagi. Nah, di sini kita buat ya. A, ini titiknya masih tetap ya, karena ini titik A. Dalam kurung negatif 3,6. Nah, ini baru translasi yang kedua, yaitu negatif 4,7. Langsung saja, A negatif 3,6 translasikan T2 ya, karena translasi yang kedua itu 4,7 menjadi mohon maaf nggak di sini ya guys, jadi langsung A aksen negatif 3,6 mohon maaf aksen di aksen. Nah, ini ya. Nah, translasinya yang kedua dulu kita tulis negatif 4,7 ditambah tip 3,6 sama dengan positif kali positif ya, berarti tetap gitu negatif 7 ditambah 6 yaitu positif 13. Jadi bayangan A aksen adalah A aksen negatif 7,13. Nah, ini baru translasi ya guys. Kita lanjut yang kedua yaitu refleksi. Kita tes dulu.
Yang kedua refleksi. Yaitu kalau refleksi itu memiliki beberapa banyak rumus ya guys. Jadi terhadap titik pusat 0,0, terhadap titik pusat X sama dengan Y, sama dengan sumbu Y, sama dengan sumbu X. Tergantung kita yang akan membuatnya. Tergantung soal yang diberikan. Titik 5. Nah, di sini aku buatnya dari terhadap sumbu Y. Berarti kan ini titik A nya ini ya, negatif 5,4. Jadi A negatif 5,4 kan tetap ya translasi. Berarti sumbu Y sama dengan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Berarti X aksen dan Y aksen sama dengan, nah ini baru kita ketahui rumusnya. Sumbu Y yaitu rumusnya negatif 1, 0, 0, 1. Nah, langsung kita translasikan dengan titik A ini, negatif 5,4. Kita kalikan ya. Kita kalikan. Negatif 1 dikali negatif 5. Negatif 1 dikali negatif 5. Kalau di belakang dalam kurung itu kasih dalam kurung lagi ya guys. Ditambah 0 dikali 4. Berarti 0 dikali negatif 5. Ditambah 1 dikali 4. Sama dengan negatif 1 dikali negatif 5. Negatif kali negatif berarti positif ya guys. Berarti 5 ditambah 0. 0 kali 4 berapapun yang dikali 4 pasti bakal 0 kan guys. 0 dikali negatif 5, 0. 1 dikali 4, 4. Jadi jawabannya 5/4. Nah, berarti bayangan A adalah A aksen dalam kurung 5,4. Nah, ini translasi ya, ini refleksi ya guys. Maaf. Yang ketiga itu dilatasi. Yang ketiga dilatasi. Soalnya A dalam kurung negatif 10,5. Nah, ini terhadap titik pusat 0 ya. 0,0. K sama dengan 4. Nah, kita kerjakan. Berarti karena ini A-nya sudah 0,5 negatif 10,5 ya guys. Berarti A negatif 10,5 D ya, karena dilatasi terhadap titik 0 terhadap pusat 0,0. Jadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Berarti X aksen Y aksen sama dengan karena K-nya 4 ya, berarti 4 0 0 4. Karena rumusnya KO kan di sini K-nya 4 sama dengan bukan sama dengan apa sih ya, negatif 10 dan 5.
Kalikan, kita kalikan. 10 dikali negatif, 4 dikali negatif 10. Ditambah 0 dikali 5. 0 dikali negatif 10. Ditambah 4 dikali 5. Jadi 4 dikali negatif 10, yaitu negatif, kalau negatif kali positif dikali negatif, hasilnya negatif. Berarti barengan 10 dikali positif 40 dikali negatif 10, yaitu negatif 40. Ditambah 0 dikali 5, yaitu 0. 0 dikali negatif 10, 0. 4 dikali 5, 20. Jadi hasilnya yaitu negatif 40 per 20. Nah, kita bisa tulisnya seperti ini ya guys. A dalam kurung negatif 10,5, karena ini dilatasi ya. Berarti D dalam kurung, kita masukkan ini 0,4. Menjadi A aksen, dalam kurung kita masukkan ini negatif 40,20. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat itu ada komposisi transformasi. Komposisi transformasi. Komposisi transformasi. Untuk soalnya A negatif 4,3. Nah, ini hampir sama kayak yang pertama ya, kayak translasi. Ini 2 kali 2,8. Translasi yang keduanya 4,7. Nah, langsung kita jawab ya. Cuman kalau komposisi transformasi itu bedanya gini. Kalau translasi itu 2 kali 2 kali pengerjaan, kalau ini di 1 kalian saja. Jadi tidak usah nanti hasilnya dikali lagi, tidak usah. Jadi langsung saja X aksen. Karena ini 2 ya. Karena 2 berarti X aksennya harus 2. Tandanya harus 2 ya guys. Nah, dengan kita mau ini dulu bebas. Saya pilih ini dulu ya guys. Ditambah langsung translasinya kedua 8 ditambah, nah A nya baru dimasukkan negatif 4/3 sama dengan 4 ditambah 2, 6 ditambah negatif 4 itu 2 karena negatif ya. 7 ditambah 8 itu 15 ditambah 3 berarti jadi 18. Ya. 7 ditambah 8 itu 15 ditambah 3 jadi 18. Jadi
posisi akhir ketika A adalah A aksen 2,18. Jadi itu hasilnya guys. Nah, kita masuk yang ke-5, yaitu rotasi. Sini aja ya. A 2,6 Nah, kalau rotasi itu terhadap sudut ya guys. Jadi derajat. Sekarang derajat. Derajatnya dengan 90 dan ini titik pusatnya titik 2,4. Berarti nah, kita masukkan X aksen kurang 2 karena ini 2 ya. Y aksen 2 itu X dan 6 itu Y. Kalau terhadap derajat itu rumusnya cos per negatif sin 90 derajat sin 90 di cos 90. Ini rumusnya ya guys. Lalu kita kalikan 2 kurang negatif 2 6 kurang 4. Ini dikurang titik pusat ya guys. Nah, baru kita masukkan karena ini kurang ya, karena negatif dan negatif, jadi pindah ruas itu menjadi positif. Cos dari 90 itu 0. Sin dari 90 itu negatif 1. Sin dari 90 itu 1. Karena ini negatif, jadi negatif. Dan cos 90 itu 0. Oh, bukan. 4/2. Ini 4/2 karena dari ini ya. Jadi kayak yang tadi 0 dikali 4 ditambah negatif 1 dikali 2 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 2. Hasilnya itu X ditambah X aksen ditambah 2 Y aksen ditambah 6 sama dengan 0 negatif 2 4 plus 0. Nah, cukup kita simpan guys. Jadi X aksen sama dengan X aksen plus 2 sama dengan negatif 2. Berarti X aksen sama dengan negatif 2 dikurangi 2. Karena ini positif pindah ruas menjadi negatif ya guys. Kalau positif otomatis berarti dikurangi. Sama dengan negatif 4. Dan Y aksen Y plus 6 sama dengan 4. Berarti Y aksen sama dengan 4 dikurangi 6. Ini sama ya guys, karena ini penjumlahan berarti jadi pengurangan. Ini negatif 2 dan ini hasilnya.
Baik, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menjelaskan ataupun kekurangan yang saya tidak sadari. Sekian penjelasan yang telah saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.